Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Saya kali ini berada di Desa Terjan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Dan dalam kesempatan Plesir Nusantara kali ini, saya bersama tim Relawan Nusantara akan mengunjungi salah satu situs yang masuk dalam kategori situs tertua di Indonesia. Penelitian atau riset mengenai ini sudah ada kalau tidak salah sebelum kemerdekaan. Artikel mengenai ini pun sudah banyak sekali diulas, namun saya juga belum baca artikelnya, tapi kita nanti akan coba baca-baca lah ya untuk sahabat semuanya. Riset ini sudah dilakukan 1977. Dengan berbagai penemuan yang ada, ternyata riset ini menyimpulkan pada titik konklusi yaitu apa? Situs Terjan sudah ada sejak zaman megalitik atau zaman batu besar. Wow, ini artinya sudah sebelum Masehi dan orang-orang di sini sudah orang-orang tertua. Ya, kita perlu ada informan. Namun kalau melihat kondisi saat ini nggak memungkinkan. Jadi ikuti saja terus saya ya, sambil-sambil kayak gini lah ya jalan-jalannya. Wah, sahabat, kali ini saya sudah berada di lokasi sebelum lokasi yang kita tuju. Di lokasi sebelum lokasi yang kita tuju. Saya ingin menampilkan kepada sahabat Nusantara sekalian di edisi Plesir Nusantara situs Terjan kali ini adalah kita akan berada di Lawang Sewu ya. Lawang Sewu lah, katanya sih Lawang Sewu. Cuma kenapa harus Lawang Sewu? Karena di sini tuh banyak sekali batu-batu besar yang umurnya sudah ribuan tahun, dan di sana ada tempat pemujaan orang kuno. Nanti kita ke sana, tapi sebelum kita ke sana, kita menuju ke sana dulu, lihat-lihat kondisi kanan kiri kita. Oke, come on. Jadi ini sahabat Nusantara, kalau kita melihat bongkahan-bongkahan batu besar ini, nah, ini nampaknya saya nggak tahu apakah sengaja mau diambil atau gelundung sendiri atau jatuh sendiri. Cuma karena memang sekitar sini nih daerah Terjan itu, di sana sini ada banyak sekali pertambangan batu. Dan kalau kita tahu nih sahabat, ternyata tempat situs Terjan itu juga sebenarnya milik orang. Di tahun berapa itu kayaknya sudah ada, di situ ada Kemendikbud, apakah dibeli atau bagaimana, cuman di situ sudah tertera tanah milik negara. Dan itu sangat sempit sekali. Sebenarnya kalau mau fair ini sahabat ya, mestinya harus dilindungi. Nah, itu batu besar semua itu. Dan di sini pusatnya, memang pusatnya di sini. Tempat pemujaannya di atas sana. Namanya adalah di Selodiri. Nanti akan ada artikel yang akan kita bacakan sahabat. Jadi keterangannya memang ada. Di saat-saat momentum seperti ini memang kita juga tidak bisa mengakses kemana-mana. Karena suasananya tidak memungkinkan untuk kita berinteraksi sosial ya. Kadangkala ada seseorang bisa ya, seharusnya kita agak curiga terlebih dahulu demi kesehatan kita. Dan hidup di gunung ini, hidup bersama ketek-ketek ini, itu untuk hari ini sangat tepat sekali. Nah itu, batu besar itu namanya Watu Lawang. Watu Lawang apa Lawang Sewu sih? Watu Lawang. Sorry ini sahabat ya, namanya saya perlu ralat ini sahabat ya. Setelah saya tanyakan, ini bukan Lawang Sewu tapi Watu Lawang. Sorry, Watu Lawang. Kenapa Watu Lawang? Watu ya batu itu, lawang ya pintu. Jadi batu itu seperti pintu, kotak. Dan itu sudah ada sejak zaman megalitik di Selodiri ini. Terjan, Keragan, Rembang. Gokil men. Jadi sahabat Nusantara, memang keadaan jalannya memang seperti ini. Cuma nanti sahabat-sahabat akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Kita belajar sambil ekspedisi dan seterusnya dan seterusnya. Ikuti terus Plesir Nusantara. Bah! Kegiatan ini disponsori oleh Golda Coffee dan Sprite. Nah, kita sudah sampai.
kita perlu rokok ini semuanya. Sahabat Nusantara, kita saat ini sudah berada di area lokasi situs Selodiri, kalau resminya begitu. Dan situs ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia yang ada pada nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kalau warga setempat menamainya dengan situs Terjan karena memang berada di area desa Terjan. Dan banyak hal yang perlu diteliti dari situs ini. Mulai tahun 1977 sampai sekarang nampaknya belum usai ya. Banyak di sana sini juga terdapat peninggalan-peninggalan ini yang sudah mulai hilang. Begitu sahabat. Langsung saja sahabat, kita masuk di lokasi dan kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai situs Selodiri ini. Situs Terjan Kabupaten Rembang, BPCB, Jawa Tengah. Situs Terjan secara administrasi terletak di Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Secara astronomis situs ini terletak pada 111 derajat 28 2 bujur timur 06 derajat 39,5 lintang selatan, tepatnya di Bukit Selodiri. Penelitian terhadap keberadaan situs ini telah dilakukan oleh Puslitar Kenas semenjak tahun 1977. Penelitian dilanjutkan pada tahun 1981 dengan mengadakan ekskavasi di pusat dari situs Terjan. Dari hasil ekskavasi yang menemukan kerangka manusia dan ditambah dengan sejumlah temuan permukaan memperkuat kepastian bahwa situs Terjan adalah situs megalitik. Temuan permukaan yang dimaksud adalah adanya tatanan kursi-kursi batu, arca-arca kepala binatang, serta penataan batu yang merupakan temu gelang. Ini sesuai dengan laporan penelitian Terjan dan Pelawangan Jawa Tengah tahap 1 dan 2 dalam Berita Arkeologi tahun 1981. Sahabat Nusantara, kita langsung masuki. Jadi meskipun di sana sini memang tidak ada border atau semacam tembok keliling atau apalah ya yang menjadikan itu supaya aman dari tangan-tangan jahil, tetapi mau tidak mau harus membiasakan diri untuk melewati sesuatu sesuai tempatnya. Dan di sini adalah pintu masuknya. Kita tidak bisa membayangkan zaman dahulu ini bagaimana bentuknya. Zaman dulu apakah memang seperti ini? Saya bayangkan ini adalah semacam situs pemujaan ya orang zaman kuno. Di kanan kiri dan tempatnya sangat tenang sekali. Untuk bermeditasi orang zaman prasejarah itu mungkin memang ajib. Tapi ya ini jangan dirusak untuk peninggalan anak cucu kita lah. Ikuti terus sahabat di Plesir Nusantara. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tanpa adanya aktivitas penambangan batu kapur di sekitar situs. Dari hasil pemantauan terhadap 4 lokasi penambangan batu kapur, yaitu penambangan batu kapur di bukit sebelah timur. Penambangan batu kapur pada bukit ini menggunakan peralatan berat atau backhoe. Orang setempat menamainya bego. Letak bukit ini berkisar 1 km dari Bukit Selodiri atau situs Terjan. Penambangan batu kapur di bukit sebelah selatan, seperti halnya penambangan pada bukit sebelah timur, penambangan pada bukit ini juga telah menggunakan peralatan berat. Penambangan pada kaki Bukit Selodiri sisi tenggara. Penggalian batu kapur ini juga telah menggunakan peralatan berat. Jarak penambangan, jika ditarik garis lurus ke situs berjarak kurang lebih 150 meter. Penambangan pada bukit sisi Selodiri barat laut. Pada sisi ini juga tampak adanya aktivitas penambangan batu kapur dengan menggunakan peralatan berat. Jarak lokasi penambangan dengan keberadaan situs Terjan berkisar 500 meter. Bangunan megalitik atau batu besar umumnya dihubungkan dengan alam kubur, yaitu untuk melindungi perjalanan arwah yang meninggal dalam perjalanannya. Ini sesuai pendapat dari Hans Geldern tahun 1945. Keberadaan kursi-kursi batu ini yang penataannya mengarah ke pusat merupakan dihubungkan dengan tempat duduk roh nenek moyang dan erat hubungannya dengan upacara pemujaan, seperti halnya di Pulau Roti. Ini sesuai kata Perry 1918.
Sedangkan pola hias kepala arca yang menyerupai binatang dengan penataan ke arah luar dimaksudkan sebagai upaya penolak bahaya yang akan mengancam. Sujono 1961. Kalau di sekitar sini nih sahabat ya, kalau kita melihat memang ukiran-ukirannya ini adalah ukiran-ukiran binatang. Pada situs desa sendiri, sistem informasi desa di Terjan itu juga menunjukkan beberapa pengerusakan itu sekitar tahun berapa itu ya. Kita tidak tahu juga pengerusakan itu motifnya bagaimana. Dan itu belum diketahui siapa pengerusaknya. Nah ini contoh kita ambil ini, maaf ya. Bukannya merubah itu, cuman ini adalah gigi-gigi binatang atau buaya mungkin ini ya. Yang sebenarnya ditaruh sini cuman karena rusak maka ditaruh sini. Dan perawatan situs ini juga terbilang masih sangat jauh dari perlindungan ya, menurut kami begitu. Karena di bukit seperti ini, di tempat yang sempit ini dan tidak ada pengamanan, ini sangat mudah sekali untuk siapapun mengakses tempat ini. Jadi bebas saja kalau mau merusak. Itu satu hal. Yang kedua tentunya kalau sudah semacam itu, ya pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat dan lain sebagainya ya mestinya harus itu. Cuman memang kalau diketahui secara bukti data valid merusak maka akan dikenai Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kita lanjut. Nah ini rusak ini nih sahabat ya. Kalau di sekitar sini misterinya apa ya? Kayaknya belum ada misteri apa-apa ya. Dan nyaman-nyaman saja. Kalau kita lihat informasinya kan memang menuju pada satu pusat tertentu dan untuk pemujaan. Di segala ini kan ada tempat duduknya ya. 1, 2, mestinya 4, cuman ini entah ini yang 2 ini kemana ini. Berdasarkan beberapa pernyataan di media massa yang menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan sejumlah 38 buah dan masih tertinggal 2 buah. Metode yang dilakukan dalam upaya penelusuran berita hilangnya kursi-kursi batu tersebut dengan cara pengecekan terhadap hasil pemetaan atau penggambaran yang dilakukan oleh Puslitar Kenas pada tahun 1981. Pada waktu dilakukan peninjauan didapatkan 7 buah kursi batu yang masih in situ dan sebuah masih diragukan kebenarannya. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa semenjak tahun 1976 terdapat 7 buah kursi batu dan hingga beliau purna tugas, jumlah kursi-kursi batu tersebut tidak berubah. Letak kursi batu tersebut membentuk lingkaran yang terdiri dari 2 bagian yaitu bagian dalam dan bagian luar. Kursi batu nomor 1, 2, dan 3 merupakan tatanan kursi batu pada sisi dalam. Sedangkan kursi batu nomor 4, 5, 6, dan 7 merupakan tatanan kursi batu sisi luar. Dari hasil peninjauan, diharapkan perlu klarifikasi terkait sumber informasi yang digunakan dalam berbagai media massa yang menyebutkan adanya 40 kursi batu di situs Terjan dan segera penghentian terhadap aktivitas penambangan kapur di sekitar situs Terjan yang membahayakan keberadaan situs Terjan. Jadi sahabat Nusantara, berawal dari tulisan BPJB tahun 2014 bulan Maret saat itu dan sekarang masih bulan Maret. Pas banget ya kita berada di sini pada bulan Maret, tulisan ini juga pada bulan Maret. Kami merasa tidak ada keseriusan di dalam mengelola situs ini. Apakah itu mungkin juga karena ketidaktahuan kami mengenai pengelolaan ini juga tidak tahu ya. Cuman dari cara bebas kita masuk di area sini ini menandakan bahwa rasanya tidak ada pengelolaan secara serius. Sekitar 5 km dari situs Terjan ini menuju situs Pelawangan karena penelitian antara situs Terjan dengan Pelawangan memang bersamaan. Kalau di keterangan artikelnya ada tahap 1 dan 2 dan menunjukkan berbagai macam keterangan-keterangan bahwa katanya ada 40 kursi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi setelah kita di sini yang kita temukan hanya bongkahan-bongkahan batu yang sudah dilakukan vandalisme atau kegiatan-kegiatan merusak. Sayang sekali. Ini adalah peninggalan budaya Nusantara kita. Bukan untuk memuja, bukan. Tetapi inilah warisan budaya, warisan leluhur kita.
jangan dirusak, baik areanya maupun lingkungannya. Ya, mengenai penambangan kalau di artikel ya diharapkan. Cuman wish without action is bullshit. Harapan tanpa aksi itu omong kosong. Sampai jumpa di Plesir Nusantara selanjutnya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang pernah kesini, silakan tulis komentar, kritik dan sarannya di kolom komentar ya sahabat ya. Kesan-kesan apa yang pernah sahabat dapatkan di sini, khususnya warga Kabupaten Rembang. Umumnya lagi sahabat-sahabat yang berada di luar daerah, mungkin ada situs yang senasib dengan situs Selodiri ini. Kami bukan bermaksud untuk manas-manasin, tidak. Situs setua ini kenapa tidak harus diberdayakan semaksimal mungkin itu loh. Ini situs megalitik sahabat. Jadi kalau tidak dilindungi, siapa lagi yang melindungi? Masa orang Jepang, Belanda, Zimbabwe, Suriname, tidak mungkin lah. Indonesia, sahabat Nusantara tentunya. Tulis kritik dan saran sahabat-sahabat sekalian di kolom komentar, khususnya warga Rembang. Siapa tahu nanti akan ada uluran pemerintah untuk membenahi dan menjadikan situs ini lebih ajib lagi.